orang lain mencapai 1 M ke 10 M ke 20 M ke, aku nggak terlalu terganggu. Karena kenapa? Karena satu hal yang menjadi prinsip hidupku ialah aku punya angka cukup sendiri. Hai everyone, selamat datang di channel Faryandi. Aku paham dan sadar bahwa aku udah lama banget gak posting di channel aku ini. Semoga di tahun 2022 aku bisa lebih semangat untuk konten di YouTube. Karena menurut aku pribadi, ngomong video di Instagram dan TikTok itu terlalu singkat. Dan YouTube adalah salah satu tempat untuk diskusi banyak hal panjang lebar. Dan aku juga bisa connect secara personal dengan kawan-kawan semua. Hari ini, video kali ini aku ingin berbagi soal value diri, bagaimana sih kita bisa menentukan value diri kita agar kita nggak terlalu fokus dengan pencapaian orang lain. Sosial media membuka begitu banyak peluang untuk membandingkan diri kita. Kalau kita udah strict dengan value diri kita akan tetap pede, kita akan tetap belajar untuk fokus dengan apa yang menjadi tujuannya kita, apa yang menjadi goalsnya kita. Tapi sebelum ngomongin panjang lebar bagaimana value diri yang kita pengen achieve tahun ini, apa sih sebenarnya value? Dan kenapa sih penting untuk dibahas? Kalau kawan-kawan sadari, di awal tahun 2020, waktu awal-awal pandemi sampai bahkan sekarang, itu banyak banget content creator ngomongin soal value diri, ngomongin soal value of life, dan kita mungkin mempertanyakan gitu, value itu sebenarnya seperti apa gitu. Value versus viral misalkan. Kita tuh bingung, value yang dimaksud di sini apa? Nilai itu apa? Karena kan biasanya kalau kita ngomongin nilai, kita ngomongin cuan. Sampai kita tuh sendiri kayak bingung, waduh gimana ya caranya menemukan value diri. Nah kalau kawan-kawan ngetik di Google, kawan-kawan coba untuk tulis what is value, nilai itu apa sih maksudnya gitu. Kawan-kawan bisa menemukan bahwa value adalah sesuatu hal, nilai-nilai kehidupan yang memang kita hidupi, prinsip hidup yang memang selama ini kita percayai, kita yakini bahwa itu adalah nilai diri kita. Sebagai contoh, value of kindness. Kita adalah orang sangat menghidupi dengan ide-ide kebaikan, kita senang dengan proyek-proyek sosial, kita senang membantu banyak orang, kita senang untuk support small business mungkin karena kita menghidupi value of kindness gitu. Atau mungkin ada di antara kawan-kawan juga yang menghidupi value of growth. Growth itu bertumbuh. Kita sebagai manusia kita pengen selalu bertumbuh karena aku menghidupi value growth, makanya setiap hari aku harus belajar, setiap hari aku harus bertumbuh, setiap hari aku harus mengikuti ini, mengikuti itu, baca ini, baca itu karena aku ingin bertumbuh. Kalau aku secara pribadi, salah satu value yang aku hidupi dari dulu ialah mencapai yang namanya angka cukup. Karena dengan memiliki angka cukup, aku menyadari satu hal bahwa aku gak terlalu terganggu dengan apa yang menjadi pencapaian orang lain. Karena aku tahu bahwa angka cukupku tuh sekian gitu. Kalau misalkan aku udah tahu angka cukupku sampai di level mana, orang lain mencapai 1 M ke 10 M ke 20 M ke, aku gak terlalu terganggu. Karena kenapa? Karena satu hal yang menjadi prinsip hidupku ialah aku punya angka cukup sendiri. Jadi intinya kalau kita ngomongin soal value diri, prinsip-prinsip yang memang menjadi pegangan kawan-kawan semua. Tapi sayangnya kalau kita ngomongin value diri dengan apa yang kita konsumsi di media sosial, apa yang kita baca di berita, apa yang kita nonton di YouTube, itu secara tidak langsung mempengaruhi cara kita memandang value diri kita. Ibarat sebuah cermin, kalau kawan-kawan misalkan lagi bercermin, contoh nih, ini anggap ini adalah cermin dan kita mencoba untuk bercermin. Di cermin ini misalkan ada debu, hal yang kita lakukan pertama kali ialah kita mencoba untuk menghilangkan debunya gitu. Kita coba untuk membersihkan debunya, biar apa? Biar kita bisa melihat diri kita secara clear. Nah begitu juga yang namanya value diri. Pada saat kita lagi buka social media, ada debu, ada distraksi dari postingan orang lain, dari hal-hal yang mungkin tidak sesuai dengan value kita. Itu yang membuat kita sendiri itu value-nya tertutup oleh debu-debu itu. Makanya penting banget untuk kita selalu ingat bahwa kalau kita udah tahu value diri kita seperti apa, terlepas apapun yang menjadi pencapaian orang, itu nggak akan terlalu mengganggu diri aku gitu. Karena kenapa? Aku yakin ini hanya sebagai debu aja di cerminku gitu. Aku harus membersihkan debu itu biar wajahku, tubuhku bisa kelihatan dengan clear gitu. Itulah value diri kita. Makanya penting banget kalau misalkan kita udah memasuki tahun 2022, lagi banyak yang sharing soal pencapaian mereka. Gak apa-apa karena setiap orang punya cara yang berbeda-beda dalam menyampaikan sesuatu, dalam mengekspresikan sesuatu, selama itu bisa membuat dia bahagia, ya gak apa-apa juga. Yang salah itu ketika kita mulai untuk membandingkan apa yang belum kita miliki dan udah dimiliki oleh orang lain. So,
Apa yang Fardi lakukan kalau misalkan Fardi lagi lupa dengan value dirinya? Pada saat ada postingan, satu hal yang selalu mengingatkan aku secara pribadi ialah, Far, ini tuh value dirimu atau ini tuh debu gitu. Debu di sini bukan konotasi negatif ya. Debu di sini adalah hal-hal yang menjadi distraksi yang mungkin menjadi value orang lain dan mungkin bisa menjadi suatu hal yang mengganggu value diri kita. Jadi tiap kali aku lagi lagi scrolling di sosial media, karena distraksi terbesar itu datangnya dari sosial media. Salah satu gangguan terbesar itu datangnya dari sosial media. Kita lihat teman kita posting ini, posting itu gitu. Kita merasa bahwa aduh, kayaknya aku telat deh. Kayaknya aku udah ketinggalan kereta gitu. Orang lain udah mencapai ini, mencapai itu, tapi kok aku selalu di sini-sini aja gitu. Dan itu yang kadang membuat kita tuh melupakan value kita. Value yang selama ini kita udah hidupi jadinya bergeser dan kita mengikuti value orang lain. Makanya banyak orang gampang depresi, gampang dapat anxiety, gampang lelah, gampang stres. Karena kenapa? Yang mereka pegang itu bukan value dirinya. Yang mereka pegang itu adalah value orang lain. Itu yang membuat kita gak akan pernah bahagia. Bukan berarti bahwa dengan kita punya prinsip bahwa aku punya value sendiri, aku punya prinsip sendiri dan kita mencoba untuk melupakan apa yang memang saat ini lagi trending, enggak juga gitu. Kita tetap harus lihat apa yang lagi trending, apa yang lagi dibutuhkan oleh orang lain, biar apa yang kita kerjakan itu tetap relevan dengan apa yang memang orang lain butuhkan saat ini gitu. Tapi dengan kita punya value, dengan kita selalu mindful dan tahu bahwa value diriku tuh seperti ini, kita nggak akan begitu terganggu dengan apa yang menjadi pencapaian orang lain. Makanya aku secara pribadi mungkin di tahun 2021 belum semua goals aku tercapai tahun lalu 2021, tapi satu hal yang pasti, aku udah menemukan value diriku. Cepat atau lambat aku pasti akan mencapai goalsnya aku, walaupun ada orang lain yang mungkin mencapai hal itu dengan lebih cepat di usia yang lebih muda. That's okay, it's good for them. I have my own journey. Makanya tiap kali ada sesuatu hal yang mungkin mengganggu value diri kita, selalu bilang, ini tuh value diriku atau ini debu distraksi? Kalau jawabannya debu distraksi, ya udah dilupakan aja gitu. Dengan kita memegang prinsip seperti ini, kita strike dengan value dirinya kita bakalan tetap bisa hidup bahagia, kita tetap bisa fokus. Karena kan sebagai anak muda, sebagian besar itu kita punya banyak sekali ide. Kenapa ide itu banyak? Karena kita mengonsumsi banyak konten juga gitu. Dan apa yang kita konsumsi itu mempengaruhi pola pikir kita dan mempengaruhi cara kita melakukan sesuatu, cara kita mengambil tindakan gitu. Makanya penting banget untuk jaga-jaga apa yang kawan-kawan konsumsi. Kalau hal itu bisa membuat kawan-kawan bertumbuh, bisa menjadi manusia yang lebih baik, tetap mendekatkan prinsip kawan-kawan semua, ya silahkan dikonsumsi. Kalau jawabannya enggak, lupakan. Hal terakhir yang ingin aku highlight adalah value diri, prinsip hidup. Value itu memang tidak mudah untuk kita pegang terus gitu. Pasti akan ada momen kita capek, kita lelah, kita kehilangan arah, kita salah fokus. Maka yang penting banget, selain kita mengetahui value diri kita, selain kita mencoba untuk fokus untuk mencapai prinsip hidup kita sebenarnya, kita juga sebaiknya mencari lingkungan yang tepat untuk proses bertumbuh kita. Karena kenapa ya? Either membangun bisnis, kuliah, lagi atau apapun yang kawan-kawan lagi kerjakan saat ini, kita tuh semua punya mimpi, setuju. Tapi yang membuat kita tetap bisa pegang value kita dengan baik karena ada komunitas yang selalu support kita. Makanya di tahun ini aku juga udah pernah share di podcast aku, belajar untuk bilang iya dan tidak pada sebuah peluang, pada sebuah kesempatan, pada sebuah pertemuan gitu. Karena tidak semua lingkungan cocok dengan kita. Karena kita kan memang bukan untuk semua gitu. Kita dilahirkan bukan untuk ada di semua circle gitu. Makanya harus pilih circle yang mana yang memang mendekatkan kita dengan value kita dan membuat kita tetap pede dengan diri kita. Ada support system, ya silakan masuk ke komunitas itu. Kalau komunitasnya lebih banyak ngomongin hal-hal yang tidak berguna, gosip,
selalu ngomongin orang lain, secara tidak langsung itu juga akan menjadi value dirinya kita. So mungkin itu aja video kali ini. Semoga kalau misal belajar sesuatu, karena aku masalah pribadi berbagi hal ini bukan karena aku pintar atau jago banget tentang value, enggak. Bahkan mungkin penjelasan aku enggak yang lengkap banget juga. Tapi kenapa aku berbagi hal ini? Karena menurut aku ini penting. Biar kita masih ada beberapa bulan lagi ya, 11 bulan lagi. Ini bertanggal 5 ya, deh nggak salah. Kita masih ada beberapa bulan lagi untuk menutup tahun 2022. Semoga nanti kalau masih insya Allah gitu panjang umur, kita di akhir tahun kita bersyukur satu hal. Kenapa? Karena kita tetap strict dengan value kita tetap menghidupi prinsip hidupnya kita. That's all, sampai ketemu di video selanjutnya. All the best for kawan-kawan semua. Kalau niat kita benar, kita juga bakalan dipertemukan dengan peluang-peluang dan orang-orang yang benar pula. Semoga membantu. Bye.